Putra saya meninggalkan saya di tengah jalan raya yang sepi di negara bagian lain, berkata, "Saya tidak perlu mulut tambahan untuk diberi makan di rumah saya." Saya, seorang ayah tua yang membesarkannya, mencintainya, dan membantunya, berdiri di bawah terik matahari, tapi bukan sebagai korban. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan catatan saya di kulkas. Setelah membacanya, dia menelepon saya 47 kali, panik. Tapi keadilan baru saja dimulai dengan balas dendam yang tidak dia duga. Sebelum kita lanjut, silakan berlangganan saluran ini dan tulis di kolom komentar jam berapa sekarang di tempat Anda. 42 tahun. 42 tahun saya membesarkannya. Dan ini yang saya dapatkan. Tangan saya yang sudah renta gemetar saat menatap dokumen warisan yang tersebar di meja kayu jati saya. Pena terasa berat di antara jari-jari saya, menolak bergerak menuju garis tanda tangan. Di belakang saya, kotak perhiasan Sari memainkan lagu pernikahan kami, melodi yang begitu disukainya. Bahkan 2 tahun setelah pemakamannya, saya tidak tega menghentikan musik itu. Pukul 21.47, pada tanggal 3 Juli 2023. Rumah terasa terlalu sepi, terlalu kosong, meskipun Bima dan keluarganya sedang tidur di lantai atas. Keluarga saya, atau apa yang tersisa darinya. Saya mengambil foto Sari dari sudut meja saya. Senyumnya menatap saya, terpatri dalam waktu dari makan malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-40. Dia mengenakan gaun biru yang saya belikan, yang serasi dengan matanya. Suaranya bergema dalam ingatan saya, sejelas jika dia duduk di samping saya. Jangan biarkan anak kita memanfaatkan hati baikmu, Surya. Orang menunjukkan wajah asli mereka saat mereka pikir tak ada yang melihat. Bau kayu tua bercampur dengan aroma parfumnya yang masih tersisa di ruangan ini. Saya menyentuh logam dingin dari cincin kawinnya di jari saya, cincin yang tak pernah saya lepas sejak hari dia meninggal. Bima melupakan ulang tahun saya yang ke-68 bulan lalu, benar-benar lupa. Saat saya meneleponnya malam itu, dia hanya tertawa. "Maaf, Ayah. Pekerjaan sedang sibuk." Tapi saya melihat kalendernya di meja dapur. Turnamen golf di hari yang sama, itu dia ingat dengan baik. Dan ketika saya merasakan nyeri dada 3 minggu lalu, mungkin cuma gangguan pencernaan, Ayah terlalu khawatir. Tidak ada tawaran mengantar ke dokter, tidak ada kepedulian nyata dalam suaranya, hanya nada kesal karena diganggu. Saya menutup mata dan mendengar kata-kata Sari lagi, diucapkan dari ranjang rumah sakit dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Perhatikan bagaimana dia bertindak saat dia pikir dia akan mendapatkan sesuatu. Surya, saat itulah kamu akan melihat siapa dia sebenarnya. Dokumen warisan berderit saat saya menyisihkannya. Dada saya terasa sesak. Setiap napas lebih sulit dari sebelumnya. Melalui jendela, saya melihat mobil Bima di halaman depan. BMW yang entah bagaimana dia mampu beli sambil meminta saya menanggung belanjaan. Mungkin sudah waktunya melihat wajah asli Bima. Saya berdiri perlahan. Sendi-sendi saya protes setelah berjam-jam duduk. Kertas warisan kembali ke laci meja, belum ditandatangani. Kunci rumah terasa berat di tangan saya saat berjalan ke jendela, memandang bayangan yang menari di halaman yang sangat disukai Sari. Sebuah ujian. Itu yang diinginkan Sari. Cara untuk tahu pasti pria seperti apa putra saya ini. Besok pagi, saya akan tahu pria seperti apa putra saya sebenarnya. Daging asap mendesis di wajan besi saat sinar matahari pagi menerangi jendela dapur. Pukul 7.15 pada tanggal 5 Juli, dan saya sudah bangun sejak pukul 5, melatih kata-kata di kepala saya. Meja sarapan bundar itu sama seperti 3 tahun terakhir. Bima di kepala meja, Rina di sebelah kanannya. Anak-anak saling berhadapan. Tempat saya di ujung jauh, di mana saya bisa melihat wajah semua orang. Bima menuang kopinya, sudah memeriksa ponsel untuk email kantor. Anak-anak berebut potongan roti terakhir sementara Rina mengolesi mentega dengan presisi mekanis. Normal. Semuanya tampak sangat normal. Saya berdehem dan meletakkan cangkir kopi saya. Saya dapat telepon dari pabrik tadi malam. Bima mendongak dari ponselnya, alis terangkat.
Tangan Rina terhenti di tengah mengoles mentega. Ananda dan Lukman terus makan, tak menyadari perubahan suasana. Mereka memecat saya. Pemotongan anggaran setelah 25 tahun. Keheningan berlangsung tepat 4 detik. Saya menghitung, mengamati wajah Bima berubah dari kaget ke perhitungan, lalu ke sesuatu yang lebih keras, lebih dingin. Apa artinya itu, kakek? Tanya Ananda. Suara anak berusia 12 tahunnya memecah ketegangan. Artinya saya tidak akan punya banyak pemasukan lagi, sayang. Pensiun saya hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Lukman terus menyendok sereal ke mulutnya, sama sekali tak tertarik pada masalah orang dewasa. Tapi Bima, dia sedikit menarik kursinya ke belakang, menciptakan jarak. Saya melihatnya terjadi. Recoil fisik. Ayah, saya tidak bisa menanggung orang tambahan sekarang, kata Bima. Suaranya membawa nada kesal yang sama seperti saat saya menelepon tentang nyeri dada. Saya punya keluarga sendiri untuk dipikirkan, tanggung jawab sendiri. Tangan saya mengencang di sekitar cangkir kopi. Keramik terasa panas di telapak tangan, hampir membakar, tapi saya tidak melepaskannya. Rina mengangguk cepat, mendukungnya seperti biasa. Bima benar, Surya. Kami sendiri sudah susah payah mengelola pengeluaran. Anak-anak punya biaya sekolah, perlengkapan olahraga. Apa kakek akan baik-baik saja? Suara Ananda goyah dengan kepedulian tulus. Dia akan menemukan cara, kata Bima acuh, sudah kembali ke ponselnya. Ada program untuk lansia. Opsi bantuan. Program. Opsi bantuan. Seolah saya orang asing dari jalanan, bukan pria yang membesarkannya, memberinya makan, menyekolahkannya ke perguruan tinggi. Perhitungan dingin dalam suaranya lebih menyakitkan daripada kematian Sari. Setidaknya dengan dia, saya tahu apa yang akan datang. Ini terasa seperti ditusuk oleh seseorang yang saya percayai sepenuhnya. Yah, kata saya perlahan, menjauh dari meja. Saya perlu memikirkan ini. Ayah pasti bisa mengatasinya, kata Bima. Perhatiannya sudah kembali ke emailnya. Ayah selalu bisa. Saya berdiri perlahan, merasakan setiap tahun dari 68 tahun hidup saya di tulang-tulang saya. Dapur tiba-tiba terasa asing, meskipun saya makan sarapan di meja ini selama 3 dekade. Bahkan cahaya pagi terasa berbeda, lebih keras, memperlihatkan terlalu banyak. Saya pikir saya akan istirahat sebentar. Saya menutup pintu kamar tidur di belakang saya dan bersandar ke pintu. Bahu merosot di bawah beban kejadian tadi. Pukul 7.45, dan hari ini sudah terasa tak tertahankan. Jantung saya berdegup kencang di tulang rusuk, bukan karena menaiki tangga, tapi karena kagetnya melihat sifat asli putra saya terbuka jelas. Kamar tidur utama terlihat persis seperti saat Sari meninggal. Sisi ranjangnya masih tak tersentuh, bantal disusun seperti yang dia suka, meja riasnya menyimpan botol-botol parfum yang sama, sikat rambut dengan helai rambut abu-abu yang masih tersangkut di sela-selanya. Piring kecil untuk cincin kawinnya kosong. Saya kini memakai cincinnya bersama milik saya. 3 tahun. 3 tahun saya meyakinkan diri bahwa ini sementara. Saya berjalan ke meja rias dan mengambil foto pernikahan kami. Wajah muda Sari tersenyum ke arah saya, bercahaya dalam renda putih. Di sebelahnya, foto kelulusan Bima dari 20 tahun lalu. Dia begitu bangga hari itu, begitu bersyukur. Terima kasih untuk semuanya, Ayah. Saya akan membuat Ayah bangga. Ironi itu membakar dada saya. Saya tenggelam ke tepi ranjang, memegang foto Sari dengan kedua tangan. Melalui jendela, saya melihat BMW Bima berkilau di halaman depan. Mobil yang dia beli 6 bulan setelah pindah sementara. Kapan saya berhenti mempertanyakan itu? Percakapan saat pindah terputar di ingatan seperti piringan rusak. 3 tahun lalu, di dapur ini. Bima berdiri di sana, Rina di sampingnya. Keduanya terlihat putus asa dan bersyukur. Hanya sampai kami bangkit kembali, Ayah. 6 bulan paling lama. Kami akan membantu bayar utilitas dan belanjaan. Dan saya,
bodoh dan kesepian setelah serangan jantung pertama Sari, berkata, "Ambil waktu sebanyak yang kalian butuh." Sari selalu ingin rumah penuh. Tapi Sari melihatnya sebelum saya. Saya ingat dia duduk di ranjang ini 2,5 tahun lalu. Kekhawatiran mengkerutkan dahinya. "Mereka terlalu nyaman. Surya, kapan terakhir kali kamu lihat Bima mencari rumah? Dia bekerja keras. Sari, butuh waktu untuk menabung uang muka." Dia menyentuh tangan saya saat itu. Jari-jarinya masih hangat meski sakit. Orang menunjukkan wajah asli mereka saat mereka pikir tak ada yang melihat. Ingat itu. Saya menepis kekhawatirannya sebagai omongan orang sakit. Tapi Sari telah mengamati. Dia melihat kontribusi Bima menyusut dari 2 juta rupiah sebulan menjadi 500 ribu rupiah. Lalu, nanti bulan depan setelah promosi. Dia melihat Bima membeli BMW sambil mengaku tak mampu membantu belanjaan. Dia memperhatikan belanja mahal Rina sambil mengaku miskin. Kapan saya menjadi beban di rumah saya sendiri? Tagihan utilitas melonjak 3 kali lipat. Belanjaan berlipat ganda. Kerusakan pada segalanya. Dari mesin cuci hingga pemanas air. Dan saya membuat alasan kenapa mereka tak bisa membantu lebih banyak. Kenapa mereka tak bisa menemukan tempat sendiri. Kenapa semua selalu tanggung jawab saya. Saya menekan foto Sari ke dada, berharap bisa meminta maaf karena begitu buta. Di bawah, saya mendengar suara-suara pelan. Bima dan Rina berbicara dengan nada mendesak. Apa yang mereka bicarakan di sana? Saya berdiri, rasa ingin tahu mengalahkan kelelahan, dan bergerak menuju pintu untuk mendengar. Suara-suara samar dari bawah memotong kesedihan saya seperti pisau melalui keheningan. Saya meletakkan foto Sari kembali di meja rias. Tangan saya gemetar dengan sesuatu di luar kesedihan sekarang. Pukul 21.30, dan Bima serta Rina sedang mengadakan salah satu konferensi dapur mereka, yang mereka pikir tak bisa saya dengar. Pintu kamar saya berderit saat saya membukanya perlahan. Engsel tua yang sudah lama ingin saya oli terdengar seperti petir malam ini. Saya berhenti, mendengarkan. Suara mereka berlanjut di bawah, mendesak tapi terkendali. Apapun yang mereka bicarakan, mereka tak ingin anak-anak mendengarnya. Lorong terbentang di depan saya, hanya diterangi lampu jalan yang menyelinap melalui jendela di ujung. Setiap langkah menuruni tangga membutuhkan penempatan hati-hati. Saya tahu papan mana yang berderit dan mana yang diam. Setelah 30 tahun di rumah ini, setiap suara terpetakan dalam ingatan saya. Di dasar tangga, saya melihat pintu dapur bercahaya dengan cahaya hangat. Mesin cuci piring berdengung dengan siklus familiarnya, memberikan perlindungan sempurna untuk percakapan mereka. Saya menempelkan diri ke dinding tepat di luar pintu masuk dan mendengarkan. "Ide perjalanan ini sempurna," kata Bima. Suaranya membawa nada penuh perhitungan yang saya dengar saat sarapan. "Kita akan berkendara melalui area gurun di Kalimantan. Banyak ruang kosong di sana." Jantung saya berdegup kencang. Saya meraba ponsel saya, hampir menjatuhkannya karena tergesa. Layar menyala menunjukkan baterai 67%. Jari-jari tebal saya kesulitan dengan layar sentuh. Rekaman video mulai lebih dulu. Kamera mengarah ke langit-langit. Dan jika sesuatu terjadi padanya di sana, suara Rina dingin, penuh fakta. Yah, orang tua sering bingung. Mereka tersesat. Kelelahan panas, dehidrasi. Itu sering terjadi. Saya berhasil beralih ke rekaman suara tepat saat Bima menjawab. "Tepat sekali. Kita akan mencari sebentar. Hubungi pihak berwenang. Mainkan peran keluarga yang khawatir. Dia berjalan menjauh dari perkemahan kami. Kami cari kemana-mana." Ponsel bergetar di tangan saya. 3 tahun kemurahan hati. 3 tahun pintu terbuka dan makan bersama. Dan ini terima kasih mereka. Tanpa dia, rumah ini otomatis jadi milik kita, lanjut Rina. Kita akhirnya bisa berhenti berpura-pura peduli pada ceritanya, kebutuhannya, kehadirannya yang terus-menerus. 3 tahun berpura-pura jadi anak yang bersyukur. Bima setuju. Saya sudah muak. Urusan warisan ini mendorong saya ke tepi jurang.
Saya tidak bisa terus menanggung beban mati. Keringat dingin menetes di dahi saya meski cuaca panas musim panas. Kaki saya terasa lemah, tapi saya menjaga ponsel tetap stabil, merekam setiap kata beracun. Suara Sari bergema dalam ingatan saya. Orang menunjukkan wajah asli mereka saat mereka pikir tak ada yang melihat. Keindahannya adalah ini menyelesaikan segalanya, kata Rina. Tidak ada lagi tagihan belanja, biaya utilitas, pengeluaran medis, hanya kita dan keluarga sejati kita, dan rumah yang akhirnya bisa kita jual. Bima menambahkan, melunasi utang kita, mulai baru di tempat lain. Saya sudah mendengar cukup, lebih dari cukup. Ponsel saya menunjukkan rekaman berdurasi 3 menit 47 detik. Cukup untuk menghancurkan mereka berdua. Bergerak sepelan saat saya turun, saya naik kembali ke kamar tidur, memegang pegangan tangga untuk penyangga. Kembali di tepi ranjang, saya menatap layar ponsel. File rekaman itu ada di sana seperti senjata yang sudah terisi, menunggu untuk digunakan, tapi belum saatnya. Mereka ingin main-main dengan nyawa seorang pria tua. Baiklah, Sari, sepertinya kamu benar tentang orang yang menunjukkan wajah asli mereka. Uap naik dari cangkir kopi saya saat saya mengaduknya perlahan, mengamati Bima gelisah dengan ponselnya di seberang meja sarapan. Pukul 7.30 pada tanggal 6 Juli, dan saya menghabiskan malam tanpa tidur untuk merencanakan setiap detail tanggapan saya. Dapur terasa berbeda sekarang, bukan seperti rumah, tapi seperti panggung tempat kita semua memainkan peran kita. Bima terus melirik Rina, mencari dorongan untuk skrip apapun yang mereka latih. Rina mengangguk dan tersenyum pada saat yang tepat, memainkan peran istri pendukung. Anak-anak makan sereal mereka, dengan polosnya tak menyadari bahwa orang tua mereka menghabiskan malam merencanakan pembunuhan. Tidur nyenyak. Ayah? Tanya Bima, suaranya dilapisi kepedulian palsu. Ayah tampak sangat lelah kemarin. Saya menyeruput kopi perlahan, membeli waktu untuk mengatur ekspresi saya menjadi sesuatu yang tampak kalah. Kurang baik, Nak. Situasi ini membuat saya khawatir setengah mati. Sempurna. Saya hampir bisa melihat kelegaan di mata mereka. Rina mencondongkan tubuh dengan simpati yang sudah dilatih. Hal-hal seperti ini pasti ada jalan keluarnya. Surya. Keluarga selalu menemukan cara melewati masa sulit. Ngomong-ngomong soal keluarga, kata Bima, waktunya dilatih dengan sempurna. Saya memikirkan tentang kemarin, tentang apa yang saya katakan. Saya terlalu keras. Ponsel saya ada di samping cangkir kopi, memo suara sudah berjalan. Biarkan mereka menggali kubur mereka sendiri dengan kata-kata. Saya menghargai itu, Nak. Tulang-tulang tua ini merasa sangat terpukul. Bima bertukar pandang lagi dengan Rina sebelum melanjutkan. Bagaimana kalau kita pergi berlibur keluarga? Sesuatu untuk menyatukan kita semua, menyembuhkan luka di antara kita. Ananda mendongak dari serealnya, tiba-tiba tertarik. Libur? Kemana? Saya pikir ke Taman Nasional Bromo, kata Bima, semakin bersemangat dengan penampilannya. Ingat saat ibu dan saya mengajak ayah ke sana waktu kecil. Ayah? Ayah selalu bilang itu salah satu kenangan favorit ayah. Pemakaian nama Sari dalam konteks ini hampir menghancurkan ketenangan saya. Mereka menggunakan kenangannya untuk membenarkan rencana membunuh saya, tapi saya memaksa suara saya tetap stabil, bahkan terdengar bersyukur. Kedengarannya luar biasa, Bima. Kapan rencananya? Minggu depan. Dia semakin percaya diri. Mungkin berpikir manipulasi ini berhasil. Saya bisa ambil cuti dari kerja. Menjadikannya petualangan keluarga yang sesungguhnya. Lukman melompat di kursinya. Bisa lihat kuda-kuda asli, kakek. Kita akan melihat segala macam hal menakjubkan, Lukman, kata saya, mengacak rambutnya. Dalam hati, kemarahan membara dingin dan stabil, tapi suara saya tetap hangat untuk anak-anak. Rina ikut dengan antusiasme yang sudah disiapkan. Ini akan baik untuk kita semua. Anak-anak suka bepergian dengan kakek mereka, dan ini akan memberi kita waktu untuk benar-benar bicara,
menyelesaikan semuanya. Perjalanan itu sendiri bisa indah, tambah Bima. Kita bisa ambil rute pemandangan melalui Kalimantan, melihat lanskap gurun yang terkenal itu. Itu dia, gurun, tempat kosong di mana orang tua hilang. Berapa lama perjalanan itu? Tanya saya, memainkan peran saya dalam teater mematikan mereka. Oh, 8 atau 9 jam, kata Bima santai. Tapi kita akan santai saja. Berhenti kapanpun ayah perlu istirahat. Berhenti kapanpun mereka perlu meninggalkan saya, lebih tepatnya. Saya membiarkan senyum melintasi wajah saya, senyum tulus pertama yang saya rasakan sejak mimpi buruk ini dimulai. Kedengarannya benar-benar sempurna. Nak, saya pikir Sari akan menyukai ide kita semua pergi bersama. Rina praktis bersinar dengan kepuasan. Haruskah kita rencanakan untuk hari Kamis depan? Memberi waktu untuk persiapan. Tanggal 12 Juli. Saya setuju. Saya perlu membuat beberapa persiapan untuk perjalanan kita. Panas pagi sudah berkilau dari aspal saat saya menyaksikan Bima memuat koper terakhir ke area kargo SUV. Pukul 6.45 pada tanggal 12 Juli, dan kekacauan terorganisir dari keberangkatan keluarga menyamarkan permainan mematikan yang kita semua mainkan. Ananda dan Lukman berlarian antara rumah dan mobil, memegang tablet yang terlupa dan boneka kesayangan. Minggu lalu adalah karya masterpiece persiapan. Sementara Bima meneliti rute gurun dan Rina merencanakan pemberhentian makan, saya melakukan penelitian sendiri. Pak Made, sopir truk yang saya hubungi melalui forum daring, akan berada di stasiun Oasis Gurun di luar Balikpapan. Persediaan bertahan hidup saya dikemas di bawah lapisan pakaian di tas jinjing saya. Yang terpenting, asuransi saya menunggu di dapur. Ananda, Lukman, sudah bawa tablet untuk perjalanan. Rina memanggil, memeriksa daftar mentalnya. Sudah, Bu. Ananda melambai dengan perangkatnya, sementara Lukman berjuang dengan resleting ranselnya. Bima menyeka keringat dari dahinya meski masih pagi. Ayah, yakin sudah bawa semua? Ini perjalanan panjang, dan kita tidak akan banyak berhenti begitu masuk gurun. Ironinya tak luput dari saya. Hanya perlu ambil kacamata baca saya, kata saya, menepuk saku baju secara teatrikal. Sebentar saja. Saya kembali ke rumah dengan tekad santai. Dapur terasa kosong, menunggu. Di belakang kulkas, dipegang oleh magnet bunga favorit Sari, saya menempatkan catatan yang sudah saya tulis dan tulis ulang belasan kali. Saya mendengar percakapan kalian pada tanggal 5 Juli tentang menyelesaikan masalah ayah selama perjalanan ini. Setiap kata direkam di ponsel saya dan sudah dicadangkan. Jika saya tidak pulang dengan selamat dalam 24 jam, pengacara saya menerima salinan beserta instruksi untuk menghubungi pihak berwenang. Saya tahu tentang utangmu, Bima, dan motifmu. Pilih dengan bijak, ayah. Penempatan sempurna. Mereka akan menemukannya saat kembali untuk mengemasi barang-barang saya, mungkin beberapa jam setelah meninggalkan saya. Waktunya akan menciptakan kepanikan maksimal. Apa kita benar-benar akan ke Bromo, kakek? Tanya Lukman saat saya bergabung kembali dengan mereka di mobil. Kita akan melihat pemandangan luar biasa, Lukman, kata saya, naik ke kursi belakang di belakang barisan anak-anak. Hal-hal yang akan mengejutkan semua orang. Interior SUV berbau kulit baru dan pengharum udara vanila Rina. Bima menyesuaikan spion dan memeriksa GPS untuk terakhir kalinya. 8 jam 37 menit ke tujuan mereka, menurut layar. Tangki bahan bakar menunjukkan penuh. Mereka sudah memikirkan segalanya untuk kejahatan sempurna mereka. Semua nyaman? Tanya Bima. Suaranya membawa keceriaan yang dipaksakan. Siap untuk petualangan kita? Tambah Rina, berbalik untuk tersenyum pada kami. Saya bersandar di kursi, merasakan berat botol air dan batang energi di bagasi di samping saya. Ponsel saya menunjukkan baterai penuh, dan paket baterai cadangan tersimpan aman di saku jaket saya. Informasi kontak Pak Made sudah dihafal dan ditulis di kertas, disembunyikan di dompet saya. SUV menjauh dari trotoar,
Dan saya menoleh terakhir kali ke rumah yang telah menjadi rumah saya dan Sari selama 40 tahun. Dalam beberapa jam, Bima dan Rina akan menjalankan rencana mereka, tapi mereka tak tahu bahwa korban mereka telah menjadi pemburu. Jalan raya terbentang di depan. Panas gurun sudah berkilau di kejauhan. Musik rock klasik berdengung dari radio saat lahan pertanian berubah menjadi semak coklat dan bukit-bukit jauh. Pukul 12.30 siang, dan kami sudah berkendara selama 5,5 jam melalui Jawa, menyeberang ke Kalimantan, dan kini masuk ke hamparan luas Kalimantan Timur. AC bekerja keras melawan panas yang meningkat di luar. Kakek, ceritain tentang saat ayah bikin rumah pohon untuk ayah. Lukman memantul di kursi tengahnya, tablet terlupa sejenak. Saya tersenyum, mengamati mata Bima di spion. Ayahmu seusiamu, selalu ingin memanjat lebih tinggi dari yang aman. Kami habiskan 3 akhir pekan untuk proyek itu. Ayah jago pakai alat, ya? Tanya Ananda, benar-benar terkejut. Asisten kecil terbaik yang pernah saya punya, kata saya, mengingat tangan penuh minyak dan pertanyaan antusias tentang setiap kunci pas dan paku. Dia bisa memberikan alat yang tepat sebelum saya minta. Bima bergeser dengan canggung. Itu sudah lama sekali, ayah. Selama berjam-jam, pola ini berulang. Kenangan keluarga yang tulus, tawa anak-anak, Bima memainkan peran anak yang setia. Nyaman di belakang sana? Perlu saya atur AC-nya? Dia bertanya 2 kali. Mau berhenti untuk peregangan? Setiap 15 menit, beberapa gerakan kecil kepedulian. Mungkin saya salah. Mungkin kemarin hanya stres yang berbicara. Ketakutan membuat saya paranoid. Tapi lalu saya menangkap pandangan cepat antara Bima dan Rina saat merka pikir saya tak melihat. Cara Rina memeriksa GPS dengan obsesif, mencatat di buku kecil, ketegangan yang meningkat di bahu Bima saat lanskap semakin sepi. Apa kita sudah hampir sampai? Rengek Ananda. Ini lama banget. Cuma beberapa jam lagi, sayang, kata Rina, suaranya tegang dengan keceriaan palsu. Hadiah kakek, ingat. Melalui jendela, saya melihat penanda jarak lewat. Jalan tol sudah berubah menjadi jalur pedesaan, dan peradaban semakin menipis. Pom bensin muncul setiap 50 km sekarang. Anak-anak mulai diam, lelah oleh panas dan kelelahan perjalanan. Ponsel saya menunjukkan tak ada sinyal. Kami memasuki zona mati yang sudah saya teliti, di mana menara seluler jarang dan bantuan berjam-jam jauhnya. Daerah ini benar-benar sepi. Saya amati, menjaga suara saya santai. Itulah keindahannya, jawab Bima. Alam murni. Seseorang bisa hilang di sini dan tak pernah ditemukan. Kata-kata itu mengenai saya seperti air es di pembuluh darah. Semua keraguan saya menguap saat itu. Rina menatapnya tajam, tapi kerusakan sudah terjadi. Saya menangkap mata Bima di spion lagi, dan kali ini saya melihat perhitungan di sana. Penilaian dingin dari seorang predator yang mengukur mangsanya. Penanda kilometer 247 muncul di depan. Bima memperlambat SUV. Saya benar-benar perlu ke kamar mandi, kata saya. Suara saya stabil meski jantung berdegup kencang. Tak bisa menunggu lagi. Tentu, ayah. Bima menepi ke bahu jalan dengan mudah. Santai saja. Saya keluar ke panas yang menyengat. Merasakan keringat langsung menetes di dahi. Anak-anak sudah bertengkar tentang sesuatu. Suara mereka teredam melalui jendela tertutup. Bima juga keluar, seolah untuk meregangkan kaki, tapi dia tetap di dekat pintu pengemudi, mesin tetap menyala. Terima kasih untuk perjalanan ini, nak, kata saya, menatap langsung padanya. Ini berarti segalanya untuk seorang pria tua. Sesuatu berkedip di wajahnya. Mungkin rasa bersalah. Mungkin hanya ketidaksabaran. Bukan masalah pribadi, ayah, katanya pelan. Hanya bisnis. Mesin meraung. Kerikil beterbangan dari ban. Ananda dan Lukman menempelkan wajah mereka ke jendela belakang. Kebingungan berubah menjadi air mata saat mereka melihat kakek mereka berdiri sendirian di jalan raya yang kosong. SUV menghilang ke dalam kilau panas. Hanya menyisakan keheningan dan matahari sore yang tak kenal ampun.
Baiklah, Sari. Saatnya melihat apakah suami tuamu belajar dari pelajaranmu tentang persiapan. Panas memancar dari aspal dalam gelombang yang terlihat saat saya memandang jalan raya kosong tempat keluarga saya menghilang. Pukul 13.15, suhu menuju puncak hariannya. Keringat sudah membasahi baju saya, tapi pernapasan saya tetap terkendali, metodis. 40 tahun di lantai pabrik mengajari saya tentang bekerja dalam kondisi ekstrim. Hal pertama, saya mengeluarkan ponsel, memastikan apa yang sudah saya tahu. Tak ada sinyal. Layar menunjukkan baterai 89%, cukup untuk kebutuhan saya. Penelitian saya akurat. Jalur ini berada di zona mati antara menara seluler. Survei visual berikutnya. Bukit-bukit batu muncul di kejauhan seperti monumen kuno. Semak-semak gurun menghiasi lanskap, menawarkan naungan minimal. Tak ada bangunan di segala arah. Lalu lintas jarang, mungkin satu kendaraan setiap 20 menit. Tempat sempurna untuk pembunuhan jika Anda tak tahu korbannya sudah mempersiapkan diri selama seminggu. Saya membuka kancing mantel dan merogoh saku dalam yang dijahit khusus. 2 botol air 500 ml masih dingin dari AC mobil. Dari saku celana, saya mengeluarkan 4 batang energi dan sekantong campuran kacang. Cukup bahan bakar untuk perjalanan panjang. Peta yang digambar tangan muncul dari dompet saya, ujungnya diperkuat dengan selotip. Stasiun Oasis Gurun, 10 km ke timur di sepanjang jalur ini. Saya sudah menghafal rute, tapi melihatnya di kertas memberi kenyamanan. Informasi kontak Pak Made ditulis di kertas tahan air, terselip di belakang SIM saya. 10 km ke Oasis Gurun, kata saya keras-keras. Suara saya tertelan oleh keheningan luas. Made bilang dia akan ada di sana minggu ini. Bima pikir dia meninggalkan seorang pria tua tak berdaya untuk mati. Anak malang itu tak tahu ayahnya sudah merencanakan yang terburuk sambil berharap yang terbaik. Pepatah favorit Sari. Dia mengajari saya untuk berpikir 3 langkah ke depan, baik saat memperbaiki mesin rusak atau menghadapi orang-orang rusak. Saya menyesuaikan topi bisbol dan memasang kacamata hitam. Sepatu jalan kokoh yang saya pilih khusus untuk perjalanan ini mencengkeram aspal dengan baik. Baju ringan saya membantu ventilasi, dan celana melindungi kaki dari paparan matahari. Uang darurat didistribusikan di beberapa tempat persembunyian. 2 lembar Rp50.000 di sepatu kiri, ratusan ribu dilipat di ikat pinggang, Rp100.000 di dompet. Jika saya sampai ke peradaban, saya punya opsi. Pengukur suhu di mobil tadi menunjukkan 36 derajat Celcius saat mereka meninggalkan saya. Menjelang tengah hari, suhu akan mencapai puncak sekitar 40 derajat Celcius. Saya perlu mengatur langkah dengan hati-hati, menghemat energi dan air, menyeruput kecil setiap 15 menit, bukan menenggak. Pelatihan keselamatan pabrik mengajarkan tentang kelelahan panas. Saya tahu tanda-tandanya, pusing, mual, kelelahan berlebihan, tapi saya juga tahu ketahanan saya. Puluhan tahun shift 10 jam di lantai beton membangun kekuatan kaki yang tak dimiliki kebanyakan pria seusia saya. Ponsel saya menunjukkan waktu, pukul 13.23. Saya menyimpan peta di saku baju, menyeruput sedikit air, dan menghadap timur menuju tujuan saya. Gurun terbentang tanpa akhir di depan, berkilau dengan fata morgana panas yang menciptakan danau palsu di Cakrawala. Di kejauhan, saya mendengar gemuruh truk barang di rute paralel. Peradaban masih ada, hanya di luar jangkauan langsung, 10 km. Dalam panas ini, mungkin 2 jam jika saya mengatur langkah dengan benar. Ritme. Itu yang membuat pria bertahan melalui pekerjaan sulit, menemukan langkah yang tepat dan menahannya stabil. 30 menit ke dalam perjalanan ke timur, kaki saya menemukan ritmenya di aspal panas. Kiri, kanan, tarik napas. Kiri, kanan, tarik napas. Matahari gurun menghantam, tapi keringat menguap cepat di udara kering. Kilometer 1 lewat dengan kenangan Bima berusia 8 tahun. Wajah kotor dan penuh rasa ingin tahu, berdiri di samping saya di garasi. Ayah, bagaimana mesin membuat mobil berjalan?
Mata lebar menyerap setiap penjelasan tentang piston dan pembakaran. Tangan kecilnya bersemangat memegang alat, membantu, belajar dari pria yang dia anggap pahlawannya. Ayah adalah ayah paling pintar di dunia, katanya setelah saya memperbaiki rantai sepedanya. Sari tertawa dari ambang pintu, celemeknya penuh tepung dari memanggang hari Minggu. Ayahmu tahu cara memperbaiki barang rusak, katanya pada Bima. Itu anugerah. Istirahat air pertama di kilometer 2. Seruput kecil. Tutup botol diputar kencang. Botol kembali ke saku. Cairannya kini hangat, tapi masih menyegarkan. Sebuah truk melintas. Pengemudinya terlalu fokus pada jadwalnya untuk melihat sosok sendirian di bahu jalan. Bima remaja berbeda. Malu saat teman-temannya bertanya tentang pekerjaan saya. Haruskan ayah bilang ke semua orang kerja di pabrik? Gumamnya setelah acara sekolah. Sekolah menengah membawa teman baru, ambisi kuliah, rasa malu tentang akar kelas pekerja. Pertanyaan berhenti datang. Garasi menjadi tempat yang dia hindari. Kilometer 3 membawa naungan dari papan petunjuk jalan raya. 30 detik lega dari matahari yang tak kenal ampun. Baju saya menempel di punggung, tapi pernapasan tetap stabil. Kelelahan panas belum menyentuh saya. Kondisi baik dari seumur hidup kerja fisik. Kuliah memperlebar jurang. Kunjungan pulang penuh dengan kuliah tentang ekonomi modern dan berpikir besar. Ayah tidak paham cara dunia bekerja sekarang. Jelasnya, baru lulus dari kelas bisnis. Sementara itu, gaji pabrik saya mendanai pendidikannya, mimpinya, penghinaannya yang tumbuh terhadap pria yang membuat semua itu mungkin. Pernikahan dengan Rina menyegel transformasi. Tiba-tiba, cerita saya menjadi gangguan, kehadiran saya memalukan. Makan malam keluarga dipersingkat menjadi penampilan wajib. Kapan ayah akan mulai bertindak sesuai umur? Tanyanya Natal lalu, kesal dengan usaha saya melibatkan anak-anaknya. Kilometer 4 menguji ketahanan saya. Fata Morgana panas menciptakan danau hantu di depan. Trik gurun yang menjanjikan kelegaan, tapi hanya memberikan kekosongan yang membakar. Saya menyesuaikan langkah sedikit, menghemat energi. Stasiun Oasis Gurun belum terlihat, tapi peta saya menunjukkan 2 kilometer tersisa. Bulan-bulan terakhir Sari mengungkapkan Bima pada titik terburuknya. Tidak sabar dengan jadwal obatnya, kesal dengan kelemahannya, bersemangat untuk memulai pembicaraan warisan. Saya melihatnya menghitung tanda rupiah saat ibunya berjuang untuk bernapas. Dia bukan anak yang kamu besarkan, bisiknya suatu malam saat Bima pergi lebih awal dari jam kunjungan. Anak itu mati di suatu tempat di sepanjang jalan. Yang ini hanya memakai wajahnya. Kilometer 5 membawa pandangan pertama peradaban. Sebuah struktur samar berkilau di kejauhan. Ponsel saya menunjukkan 1 bar sinyal kembali saat saya mendekati area jangkauan. Mereka akan segera menemukan catatan saya jika belum. Kapan saya menjadi hal yang memalukan alih-alih guru? Kapan 40 tahun kerja jujur menjadi sesuatu untuk disembunyikan dari teman? Saya menghabiskan karir saya memperbaiki mesin rusak. Percaya saya juga bisa memperbaiki hubungan yang rusak. Tapi beberapa kerusakan terlalu dalam untuk diperbaiki. Stasiun Oasis Gurun semakin besar dengan setiap langkah. Nyata dan kokoh melawan kilau panas yang goyah. Ponsel saya berbunyi dengan kekuatan sinyal yang kembali. 2 bar sekarang, cukup untuk panggilan. Saya mempercepat langkah sedikit, antisipasi meningkat. Sari selalu bilang saya punya kesabaran untuk mengatasi masalah apapun. Hari ini, saya akan menguji teori itu melawan panas gurun dan pengkhianatan keluarga. Saat saya melangkah masuk ke stasiun Oasis Gurun, ponsel saya meledak seperti gempa digital. Getar demi getar, layar menyala dengan notifikasi demi notifikasi. Kesejukan AC menghantam baju saya yang basah keringat saat saya menatap kekacauan yang terungkap di ponsel saya. 47 panggilan tak terjawab, semua dari Bima. Setiap notifikasi terasa seperti kemenangan kecil. Log panggilan menceritakan kisah keputusasaan yang meningkat. Panggilan pertama pada pukul 14.15. Tepat setelah mereka akan menyadari ketidakhadiran saya. Lalu setiap beberapa menit, semakin cepat saat panik melanda.
Pesan teks dari Rina bertebaran di antara panggilan. Hubungi kami sekarang. Kamu di mana? Darurat. 15 pesan suara menunggu seperti paket kecil ketakutan. Saya mematikan ponsel dan memasukkannya ke saku. Biarkan mereka berkeringat lebih lama. Kamu tampak seperti berjalan dalam panas ini, kata petugas di belakang konter, seorang wanita paruh baya dengan mata ramah dan rambut mulai beruban. Papan namanya bertuliskan, Maria. Semuanya baik-baik saja. Masalah mobil di jalan raya, kata saya, tidak sepenuhnya bohong. Apa motel masih buka untuk check-in? Tentu, sayang. Perlu saya panggil seseorang untuk membantu? Keluarga, mungkin. Saya hampir tertawa. Tidak, terima kasih. Semuanya sudah saya tangani. Saat Maria memproses pendaftaran motel, saya membiarkan diri mendengarkan pesan suara pertama. Suara Bima tegang dengan ketenangan yang dipaksakan. Ayah, kamu di mana? Kami berhenti untuk isi bensin, dan saat kami kembali, kamu tidak ada di sana. Kami sedang mencari di area ini. Tolong hubungi kami kembali. Pesan suara ke-15 menunjukkan retakan pada topengnya. Tolong, ayah, hubungi kami kembali. Kami khawatir setengah mati. Kemana kamu bisa pergi? Pada pesan suara ke-32, topengnya benar-benar lepas. Saya menemukan catatanmu. Kita perlu bicara. Ini semua kesalahpahaman. Kamu tidak mengerti apa yang kamu dengar. Catatan itu, polis asuransi saya, ditulis dengan huruf balok hati-hati dan disembunyikan di belakang magnet bunga sari, tempat mereka akan menemukannya saat kembali untuk mengemasi barang-barang saya. Saya mendengar percakapan kalian pada tanggal 5 Juli tentang menyelesaikan masalah ayah selama perjalanan ini. Setiap kata direkam di ponsel saya dan sudah dicadangkan. Jika saya tidak pulang dengan selamat dalam 24 jam, pengacara saya menerima salinan beserta instruksi untuk menghubungi pihak berwenang. Saya tahu tentang utangmu, Bima, dan motifmu. Pilih dengan bijak, ayah. Saya menghabiskan berjam-jam menyusun kata-kata itu, membuatnya cukup spesifik untuk menakuti, tapi cukup samar untuk menjaga keunggulan saya. Maria menyerahkan kunci kamar. Kamar 7 di ujung lorong. Mesin es di ujung. Dan ada warung makan di sebelah jika kamu lapar. Saya membeli air dingin, minuman elektrolit, dan baju bersih dari bagian toko serba ada di stasiun. Ponsel saya bergetar lagi. Panggilan ke-48. Saya mengabaikannya dengan kepuasan yang meningkat. Kamar motel sederhana tapi bersih, dengan ranjang yang terlihat seperti surga setelah perjalanan gurun saya. Saya mencolokkan ponsel ke pengisi daya dan menyaksikannya bergetar lagi dengan panggilan masuk ke-49. Melalui jendela, saya bisa melihat area parkir truk tempat Pak Made akan tiba besok pagi. 47 panggilan dalam 2,5 jam. Sari akan bangga dengan aritmatika dan perencanaan saya. Made bilang dia akan ada di sini malam ini. Besok kami pulang. Uap naik dari cangkir kopi saya saat saya mengamati tempat parkir melalui jendela warung. Pukul 7.30 pada tanggal 13 Juli, dan tepat waktu, sebuah truk semi besar berwarna biru masuk ke tempat parkir Oasis Gurun. Rem udara mendesis saat Pak Made menghentikan truk besar itu dengan mulus. Saya tidur lebih nyenyak dari minggu-minggu sebelumnya. Lucu bagaimana ketenangan pikiran bekerja. Made turun dari kabin dengan kepercayaan diri seorang pria yang telah mengemudi di jalan raya selama 25 tahun. Usia 55 tahun, wajah penuh kerut, mata ramah di balik kacamata bingkai kawat. Dia melihat saya melalui jendela dan mengangkat tangan untuk menyapa. Tepat waktu, katanya saat memasuki warung. Semoga kamu istirahat setelah cobaanmu. Tidur terbaik yang saya alami dalam beberapa minggu, jawab saya, berdiri untuk menjabat tangannya yang kasar. Saya sangat berterima kasih untuk ini. Tidak semua orang akan membantu orang asing. Made melambaikan tangan menolak rasa terima kasih saya. Jalan mengajarkan siapa yang bisa dipercaya. Kamu punya mata jujur, Surya.
Surabaya sekitar 8 jam dengan jadwal pengiriman saya. Waktu yang sempurna. Dalam 20 menit, barang-barang saya yang minim sudah diamankan di kompartemen tidur truk, dan saya duduk nyaman di kursi penumpang. Made telah menyiapkan termos kopi dan sandwich buatan sendiri untuk perjalanan. Radio coba berderit sesekali dengan komunikasi pengemudi truk, dan musik dangdut diputar pelan dari stereo. Keluarga seharusnya saling mendukung, bukan memanfaatkan satu sama lain, kata Made saat kami masuk ke tol timur. Dia tak bertanya langsung tentang situasi saya, tapi saya berbagi garis besarnya. Masalah mobil, ketegangan keluarga, butuh tumpangan pulang. Itu yang selalu saya percaya, kata saya, mengamati gurun Kalimantan berubah menjadi dataran Jawa. 42 tahun membesarkan putra, dan saya pikir saya tahu pria seperti apa dia nanti. Made mengangguk, pengertian di matanya. Saya punya 2 anak sendiri, bercerai 15 tahun lalu, tapi mantan saya dan saya selalu mengutamakan anak-anak. Tak bisa bayangkan keluarga darah berbalik melawan satu sama lain. Kilometer demi kilometer berlalu dengan percakapan yang mudah. Made menceritakan kisah-kisah jalan, kebaikan dari orang asing, komunitas di antara pengemudi jarak jauh, kepuasan dari kerja jujur. Saya mendapati diri saya berbagi kenangan tentang Sari, versi yang diedit dengan hati-hati dari kejadian baru-baru ini, refleksi tentang bagaimana nilai-nilai tampaknya bergeser seiring generasi. Istrimu terdengar seperti wanita bijaksana, kata Made setelah saya mengutip salah satu pepatah favorit Sari tentang orang yang menunjukkan wajah asli mereka. Dia melihat orang-orang seolah mereka terbuat dari kaca. Saya seharusnya lebih cepat mendengar peringatannya. Saya setuju. Ritme nyaman truk, percakapan yang stabil, dan kebaikan tulus Made menciptakan ruang penyembuhan. Di sini ada orang asing yang menunjukkan lebih banyak perhatian daripada yang mampu diberikan putra saya selama bertahun-tahun. Kontrasnya tak luput dari saya. Kami berhenti 2 kali di pos truk untuk bahan bakar dan istirahat wajib. Made bersikeras membayar makan siang, menolak tawaran saya untuk membayar. Kamu akan melakukan hal yang sama untuk orang lain suatu hari nanti, katanya sederhana. Saat sore berubah menjadi malam, landmark familiar mulai muncul. Menara air yang terlihat dari lingkungan saya muncul saat kami mendekati pinggiran Surabaya. Rumah, tempat perhitungan menunggu. Itu pintu keluar saya di depan, kata saya, menunjuk ke depan. Rumah manis rumah. Truk Made menghilang di tikungan saat saya berjalan di jalan masuk yang sudah familiar. Pukul 18.45 malam, dan bayangan membentang di halaman yang saya rawat selama puluhan tahun. Setiap jendela bercahaya. Mereka ada di rumah, menunggu, mengawasi tanda-tanda kabar tentang kakek yang hilang. Kunci saya berputar di kuncian yang saya pasang 20 tahun lalu. Pintu depan terbuka. Ayah. Bima bangkit dari sofa ruang tamu seperti tersengat listrik. Syukurlah ayah selamat. Kami sudah mencari berjam-jam. Rina muncul di sampingnya. Wajahnya karya masterpiece kelegaan palsu. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Sebentar ayah ada di sana, berikutnya ayah menghilang. Kami sangat khawatir. Ananda dan Lukman berlari ke arah saya dengan kebahagiaan tulus, memeluk pinggang saya. Kegembiraan mereka nyata. Anak-anak polos terjebak dalam jaringan kebohongan orang tua mereka. 47 panggilan telepon menunjukkan kalian tidak mencari, kata saya tenang, membalas pelukan anak-anak. Kalian panik. Wajah Bima berkedip dengan kebingungan sebelum kembali ke penampilannya. Kami menelepon karena putus asa mencari ayah. Ayah bingung. Kami tidak akan pernah. Catatan di kulkas menjelaskan semuanya. Saya memotong. Apa kalian pikir saya lupa cara membaca? Warna memudar dari wajah Rina. Dia melirik ke dapur, lalu kembali ke saya dengan mata penuh perhitungan. Kami tidak tahu maksud ayah. Kami sudah bolak-balik di jalan raya itu berjam-jam. Saya mengeluarkan ponsel dan menemukan rekaman dari tanggal 5 Juli. Suara Bima memenuhi ruangan. Ide perjalanan ini sempurna. Kita akan berkendara melalui area gurun di Kalimantan.
Lalu perhitungan dingin Rina. Dan jika sesuatu terjadi padanya di sana, yah, orang tua sering bingung. Mereka tersesat. Ananda mundur. Kebingungan menggantikan kegembiraan. Lukman melihat antara orang tua mereka dan saya, merasakan ketegangan yang tak dia pahami. Saya punya rekaman, Bima. Suara kalian, rencana kalian, keserakahan kalian. Saya menghentikan pemutaran dan menatap langsung putra saya. Setiap kata tentang menyelesaikan masalah ayah dan mewarisi rumah ini. Bima membuat satu upaya putus asa terakhir untuk memanipulasi. Ayah, keluarga memaafkan. Kita bisa menyelesaikan ini. Pikirkan Ananda dan Lukman. Mereka butuh kakek mereka. Kamu berhenti menjadi anakku saat kamu merencanakan untuk membunuhku, kata saya pelan. Kalian punya 1 jam untuk mengemasi barang kalian dan pergi selamanya. Topeng Rina akhirnya lepas sepenuhnya. Ayah tidak bisa mengusir kami. Kami punya hak hukum. Kami tinggal di sini selama 3 tahun. Sebagai tamu saya mengangkat ponsel lagi. Tamu yang merencanakan membunuh tuan rumah. Pengacara saya menerima salinan semuanya jika saya tidak check-in setiap hari. Coba ganggu saya, dan kalian akan tahu seberapa serius pihak berwenang menangani penyalahgunaan lansia dan percobaan pembunuhan. 1 jam berikutnya berlalu dengan pengemasan panik dan pertengkaran yang diredam. Ananda menangis pelan sambil membantu mengumpulkan barang-barangnya. Saya berlutut di sampingnya dan Lukman. Kalian bisa berkunjung saat sudah besar, kata saya lembut. Ini tentang pilihan yang dibuat orang tua kalian, bukan tentang kalian. Pintu mobil dibanting, mesin dinyalakan, lampu belakang menghilang ke senja Surabaya. Saya berdiri sendirian di dapur, memandang kulkas kosong tempat catatan peringatan saya tergantung. Cangkir favorit Sari ada di meja, menunggu teh malam. Saya mengisinya dengan air panas dan duduk di meja kami untuk 2 orang. Kini disetel untuk 1. Besok, saya akan tetap menghubungi pengacara. Beberapa pelajaran perlu melekat. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.